Baik, Salam. Perkenalkan, nama saya Yosofina Lampada, NIM 102-2020-0143, kelas E semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi perkembangan 2 yang diberikan oleh dosen untuk kita semua. Yang pertama, pengertian agresi. Buron 1988 menyebutkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melakukan atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Definisi perilaku agresi dari Brown ini mencakup 4 faktor: tingkah laku, tujuan untuk melakukan atau mencelakakan, termasuk mematikan atau membunuh, individu yang menjadi korban, dan ketidakinginan si korban menerima tingkah laku si pelaku. Freud 1989, perilaku agresi merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya, yang dituangkan melalui serangan fisik secara membabi buta terhadap objek, benda hidup maupun mati yang membangkitkan emosi itu. Sedangkan dalam Chaplin 2004, perilaku agresi adalah tindakan permusuhan dari dalam diri seorang ditunjukkan pada orang lain atau benda berupa suatu tindakan menyerang, melakukan orang lain untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, menjahiti, mengejek, mencemokan, atau menuduh secara jahat, menghukum berat, atau tindakan sadis lainnya. Bentuk perilaku agresi. Yang pertama, agresi fisik aktif langsung. Agresi yang dilakukan secara fisik, aktif dan langsung dilakukan sendiri pada sasaran. Contohnya, memukul orang lain. Yang kedua, agresi fisik aktif tidak langsung. Agresi yang dilakukan secara fisik aktif namun tidak secara langsung pada sasaran, melainkan dengan menggunakan media tertentu. Contohnya, menyuruh orang lain untuk memukul. Yang ketiga, agresi verbaliktif langsung. Agresi yang dilakukan secara verbal aktif langsung dilakukan sendiri pada sasaran, contohnya memaki orang lain. Yang keempat, agresi verbalaktif tidak langsung. Agresi yang dilakukan secara verbal aktif namun tidak dilakukan sendiri secara langsung pada sasaran, contohnya menggosip yang dilakukan secara fisik. Yang kelima, agresi fisik pasif dan langsung tidak dilakukan sendiri, contohnya melakukan demonstrasi. Yang keenam, agresi fisik pasif tidak langsung. Agresi yang dilakukan secara fisik pasif namun tidak dilakukan sendiri pada sasaran, contohnya menolak tugas penting. Yang ketujuh, agresi verbal pasif langsung. Agresi yang dilakukan secara verbal pasif dan dilakukan sendiri secara langsung pada sasaran, contohnya gerakan tutup mulut. Agresi verbal pasif tidak langsung. Agresi yang dilakukan secara verbal pasif namun tidak dilakukan sendirian secara langsung pada sasaran, contohnya mengkritik orang lain. Yang berikut, ciri-ciri perilaku agresi. Ciri khas perilaku agresi menurut Peterson 1995 yaitu adanya unsur kesengajaan dalam berperilaku serta mempunyai tujuan tertentu dalam mewujudkan keinginan-keinginan individu tersebut. Booth-Speer 1992 beranggapan bahwa ciri-ciri perilaku agresi dapat dibedakan menjadi 4 jenis jika dilihat dari faktor yang ada di dalam, yaitu yang pertama, agresi fisik. Agresi fisik adalah bentuk yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik, misalnya menendang, memukul, menusuk, membakar hingga membunuh. Yang kedua, agresi verbal. Agresi verbal adalah bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, yaitu menyakiti dengan menggunakan kata-kata, misalnya mengumpat, memaki, dan membentak. Yang ketiga, kemarahan. Kemarahan adalah salah satu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain, tetapi efeknya dapat terlihat dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya muka marah, tidak membalas sapaan, mata melotot, dan sebagainya.
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku agresif. Yang pertama, faktor lingkungan, kemiskinan. Bila seseorang dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresif mereka secara lama mengalami penghutanan. Hal yang sangat menyedihkan adalah dengan berlarut-larut terjadinya krisis ekonomi dan moneter menyebabkan pembengkakan kemiskinan yang semakin tidak dikendali. Hal ini berarti potensi meledaknya tingkat agresi semakin besar dan kesulitan mengatasinya. Yang kedua, suhu udara panas. Apabila suhu di suatu lingkungan tinggi dapat menyebabkan tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. Yang ketiga, agresi genetik. Pengaruh faktor genetik antara lain ditunjukkan oleh kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan perilaku agresi itu dari kaum pria. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.